Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang memahami tes wawasan kebangsaan untuk ujian CPNS tahun 2023 dengan topik penalaran part 3. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 1. Meski beberapa kementerian dan lembaga melarang pegawainya merangkap jabatan, namun fenomena rangkap jabatan masih semakin meningkat. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau banyak polisi memiliki kinerja lebih buruk dibanding orang yang fokus menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Selain dianggap kurang maksimal dan merangkap jabatan, hal itu bertentangan dengan pengamalan sila, nilai Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Kita jawab. Sila ketiga itu rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan, yaitu kepentingan pribadi ataupun golongan lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai persatuan, ya, karena dapat menimbulkan perpecahan dan persaingan yang tidak sehat. Jadi jawabannya adalah C, sila ketiga. Kemudian nomor yang kedua, negara kita merupakan negara yang memiliki ciri keberagaman budaya. Ini merupakan keuntungan sekaligus kerugian. Dengan banyak perbedaan, sehingga berisiko malah fragmentasi di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam mengatasi hal ini adalah A. Menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, B. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara, C. Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, D. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia, dan E. Menghadiri forum lintas agama agar tidak menjadi perpecahan. Kita jawab, salah satu aset nasional adalah keberagaman budaya Indonesia yang harus dilindungi dan dipelihara. Namun keragaman budaya juga dapat menimbulkan risiko fragmentasi jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu upaya untuk mencegah perpecahan dalam ranah sosial budaya sehari-hari dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban adalah menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini keberagaman ini hanya dipersatukan dengan persatuan. Ya, selanjutnya. Bagian ketiga, ya, nomor 3. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansa, dikabarkan disebabkan kecelakaan di Jombang. Kasus tersebut menyoroti kehidupan keluarganya, termasuk kehidupan adiknya Febri Ardiansa. Atau disebut Fuji Utami Putri, yang mendadak menjadi perbincangan hangat akibat kejadian tersebut. Banyak netizen mengkritik Fuji menjadi terkenal akibat bencana tersebut. Diskriminasi terhadap Fuji tidak boleh ditoleransi karena alasan berikut: A. Tidak boleh berbuat tidak adil sesama manusia. B. Kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. C. Tidak boleh mencabut persatuan dan kesatuan bangsa. D. Kita harus menghargai kerja keras seseorang. E. Kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Jadi jawabannya adalah kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak adil terhadap seseorang karena ras, suku, agama, gender, ataupun status sosial lainnya. Fuji tidak pantas untuk didiskriminasi karena dia tidak bersalah atas kematian Vanessa Angel dan Febri Ardiansa. Dia hanya menjalani hidupnya dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang jawabannya di sini adalah tidak boleh berbuat adil terhadap sesama manusia. Karena ini masalah keadilan, ya. Jadi kita tidak boleh membuat terhadap manusia lain yang tidak adil. Nah, kalau misalnya B, kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Memang kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun tidak adil jika kita tidak boleh kita berbuat tidak adil sesama manusia. Kalau harkat dan martabat sudah jelas, ya. Nah, kita tidak boleh mencari persatuan. Saya kira bukan masalah persatuan dan kesatuan yang ada di sini. Ini masalah seseorang yang memiliki menuntut keadilan atas hidupnya sendiri. Yang ketiga, tidak harus menghargai kerja seseorang. Ya, jelas menghargai kerja keras seseorang, namun yang menjadi masalah di sini adalah masalah ketidakadilan, ya. Karena meskipun dia akibat kecelakaan tersebut dia terkenalnya, tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah karena dia tidak
merugikan orang lain ya. Kemudian kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran saja ya, memang, tapi kita asumsi di pikiran itu ya tidak ada asumsi di pikiran kita itu yang menyebabkan berbuat tidak adil. Jadi artinya tetap kembali ke masalah keadilan ya. Jadi kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. Yang nomor yang keempat, budi adalah pegawai pemerintah daerah. Instansi ini memiliki karyawan dari berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan suku, adat istiadat, agama, dan budaya. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena mereka selalu sepakat. Dalam setiap rapat, keputusan selalu diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Seluruh karyawan selalu berusaha semaksimal mungkin, bahkan saat istirahat. A. Budi merupakan pekerjaan suatu prestasi pemerintah daerah. B. Mulai dari beda suku, agama, adat, dan budaya. Namun tidak menjadi masalah karena mereka selalu bersatu. C. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan kesepakatan bersama. D. Bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberikan kesempatan bagi pegawai lainnya untuk beribadah. E. Kehidupan beragama di kantor sangat toleran. Nah, jawaban yang benar adalah hal yang mencerminkan pengamatan ketiga dalam setiap rapat dilaksanakan selalu diputuskan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai kantor mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pada golongan. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang ya, suku, adat, agama, dan budaya. Mereka selalu bekerjasama dan saling menghormati dan mencapai tujuan bersama. Jadi, jawabannya adalah C. Setiap rapat akan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Kalau bagian A itu cuma identitas saja, kalian menjelaskan saja ini apa perbedaan suku, agama, adat, dan budaya. Nah, kemudian bagian D itu ini masalah keagamaan ya. Ya, ini juga masalah keagamaan bagian E. Jadi yang paling tepat itu adalah bagian C ya, karena diputuskan kesepakatan bersama. Kemudian nomor yang Suka dengan videonya? Like dong. kelima. Tahun ini kita kejukan dengan pemberitaan pengantar seorang siswa SMA bernama David. Siswa SMA maksudnya bernama David yang dilakukan oleh seorang anak polisi bernama Mario Dandi. Mario berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Orang tuanya adalah pegawai negeri sipil dan mengurus pajak, kementerian keuangan. Apalagi Mario kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Karena pelecehan Mario, siswa sekolah menengah tersebut mengalami koma di rumah sakit. Peristiwa tersebut diketahui publik setelah teman-teman Mario mengunggah video penganiayaan tersebut ke media sosial. Dalam video tersebut, Mario dengan brutal menganiaya David. Dia mengaku tidak akan takut jika video tersebut tersebar. Tindakan Mario tidak mencerminkan sesuai dengan Pancasila, prinsip Pancasila yang 1, 2, 3, 4, atau yang kelima. Jawabannya adalah perilaku Mario tersebut tidak mencerminkan pelaku sesuai dengan pasal kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku Mario menganiaya David tanpa ampun menunjukkan bahwa dia tidak adil terhadap Mario. Mario juga tidak menghargai hak David sebagai manusia yang sama derajatnya dengan dirinya. Perilaku Mario juga dapat dikategorikan dengan pelanggaran terhadap hukum, sebagai tindak pidana yang dapat diancam hukuman penjara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perilaku Mario yang tidak mencerminkan sesuai Pancasila sila kelima. Ketidakadilan, Mario menganiaya David tanpa ampun, padahal David tidak melakukan kesalahan apapun. Mario juga tidak takut video penganiayaannya disebar. Hal ini menunjukkan bahwa merasa dirinya lebih memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada David. Artinya dia merasa bahwa ya keadilan itu tidak ada ya, karena apapun dia lakukan pasti dia bisa selesaikan dengan uangnya. Kemudian ketidakhormatan, Mario tidak menghormati hak David sebagai manusia sama derajatnya dengan dirinya. Mario menganiaya David tanpa belas kasihan, bahkan dia mengatakan bahwa tidak takut video penganiayaan tersebar. Nah, tidak ada rasa kehormat seseorang terhadap orang lain. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak patut dicontoh ya. Ini tidak menghormati hak David sebagai manusia. Tidak ada persamaan hak sama derajat di mata Tuhan. Yang manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Jadi ini yang masalah ketidakhormatan juga termasuk dalam perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dan sila kelima. Perilaku Mario tersebut merupakan contoh nyata bahwa Pancasila masih belum sepenuhnya internalisasi dalam diri masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera. Jawabannya adalah E, sila kelima. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Bahkan masalah yang kita hadapi juga tidak. Charlie Chaplin. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.